Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan minhum ila hadratul Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati jasadina wa qulubina, li amradina zahiran wa batina, lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa liman abina limasalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabruh, adapun sabar, anhu terhadap itu Allah, syuhdun ialah madu, wa halwa dan manisan. Ini berbicara tentang adanya kenikmatan, tentang adanya kebahagiaan di dalam hidup. Tapi kenikmatan yang ini, kebahagiaan yang ini berada di bagian dalam yang bungkusnya harus kita tembus dulu, yang kulitnya harus kita tembus dulu. Permukaan dari kebahagiaan itu adalah kebahagiaan mengikuti keinginan nafsu. Itu permukaan. Nah, itu diterobos dengan cara tidak kita ikuti keinginan nafsu itu. Kita mengikuti keinginan ruh dan akal. Nanti ketika kulit itu diterobos sampai kepada bagian dalam, dengan cara kita mengikuti akal dan ruh, melaksanakan berbagai macam kepatuhan, berpihak kepada hadirnya, disitulah kita akan menemukan adanya madu, kelezatan di dalam hidup ini. Jadi karena itu kita harus melakukan penolakan terhadap adanya ajakan-ajakan palsu untuk bahagia. Ajakan-ajakan palsu untuk bahagia itu tak lain adalah ajakan-ajakan nafsu buruk kita. Itu ngajak bahagia juga, tapi palsu. Sebab ujung-ujungnya adalah menjerumuskan kita. Ujung-ujungnya adalah penderitaan. Jadi kalau yang palsu itu langsung bisa dirasakan, tapi akibatnya getir, akibatnya pahit. Tapi kalau yang asli itu ya, itu harus pakai perjuangan. Harus pakai perjuangan. Nanti ketika berhasil perjuangannya itu baru sampai di lezat, di manis. Di sini diibaratkan sebagai madu, syuhdun atau asal. Itu madu. Berarti dengan demikian kehidupan ini memang dicanangkan oleh Allah Ta'ala sebagai adanya
keberlangsungan dari perjuangan. Berjuang. Jadi Allah Ta'ala itu sengaja tidak memberikan kenikmatan, tidak memberikan kebahagiaan itu gratisan. Tidak. Agar apa? Agar kita menjadi mitra bagi Allah Ta'ala di dalam memperoleh sesuatu yang diidealkan. Mitra. Alias kawan kerja. Jadi Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita dengan syarat kita berjerih payah untuk mencapai sesuatu itu. Agar kita memiliki nilai di hadapannya. Karena kita diposisikan sebagai mitra itu. Kalau Allah memberikan gratisan kepada kita dan tidak ada upaya apapun dalam diri kita, maka kita tidak bisa bermitra ria dengan hadiratnya itu. Dan itu kurang nikmat. Jadi kenikmatan yang paling puncak itu adalah ketika kenikmatan itu diperoleh dengan jerih payah. Itu terasa sekali nikmatnya. Coba ya, kita makan. Makan di bulan Ramadan pasti lebih lezat ketimbang di bulan yang lain. Bagi yang berpuasa tapi. Jadi misalnya makan buka itu enak sekali. Kenapa? Karena seharian tidak makan. Jadi perjuangan itu untuk sampai dimakan mau nunggu waktu 1 hari kan gitu. Akhirnya enak sekali. Ini bisa kita terapkan juga di luar bulan puasa. Kalau kita makan itu sampai menunggu kita gemeteran, enak banget itu. Tapi kalau misalnya belum begitu lapar tapi lauknya cocok, ya tidak sebegitu enak sebagaimana kita lapar. Karena itu kata Maulana Rumi, ciptakan laparmu itu tertuju kepada Allah. Maka orang-orang sufi ya, berpuasa hatinya dari apapun sepanjang kehidupan mereka di dunia. Dan nanti berbuka Allah ketika berjumpa dengan hadiratnya itu. Jadi diibaratkan hidup di dunia ini berpuasa. Berpuasa dari selain hadiratnya. Bukanya nanti ketika sowan kepada Allah Ta'ala. Buka apa? Ya buka Allah itu langsung. Jangan dikira itu tidak nikmat. Itu puncak dari segala kenikmatan. Jadi kita itu sesungguhnya dikasih tugas oleh Allah Ta'ala. Berarti kita itu dikasih harga. Dikasih nilai. Dikasih tugas itu. Ini kerjakan. Nah kalau orang paham, disuruh kerjakan ini, suruh kerjakan itu, apalagi yang nyuruh Allah Ta'ala, itu merasa berharga dirinya. Alhamdulillah disuruh itu. Alhamdulillah disuruh. Berarti apa? Diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diperhatikan. Jadi adanya jerih payah itu sesungguhnya adalah pengantar bagi kita untuk mencapai kenikmatan tertinggi. Maka tidak ada satupun di antara para nabi yang tak berjerih payah. Mereka adalah orang-orang yang berjerih payah dibandingkan seluruh kalangan umat mereka. Mereka lah orang-orang yang paling berjerih payah. Jerih payahnya itu kuat sekali. Itu mengantarkan kepada adanya kelezatan, kenikmatan gitu. Makanya kan begini ya. Kita ini ya, baru bisa menghargai sehat kalau pernah sakit. Kalau pernah sakit itu kita kebayang di waktu sehat, ini mudah, itu mudah, ini enak, itu enak, semuanya mudah, semuanya enak. Tapi ketika kita sehat terus-terusan, itu seperti tidak begitu dihargai gitu loh. Orang kalau sudah semakin samar penglihatannya, betapa sangat menghargai orang itu kepada adanya penglihatan yang terang benderang. Menghargai sekali itu. Kalau pendengaran orang berkurang, itu sangat menghargai pendengaran yang sehat pasti. Jadi sesuatu itu tampak ketika sudah mulai semakin lenyap. Tampak apa? Tampak manfaatnya. Akhirnya kemudian seringkali tinggal kenangan dulu ketika muda, ketika sehat, bisa nyangkul seharian, bisa kerja ini, kerja itu, kan itu. Dan itu dirasakan sebagai kenangan kenikmatan gitu. Kenangan kenikmatan. Jadi betapa jerih payah itu merupakan awal mula
dari adanya kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan. Fansub fa innal ladzal 'aishi fin nasabi. Berjerih payahlah engkau karena sesungguhnya kelezatan hidup berada di jerih payah itu. Makanya ya banyak orang-orang tua ya yang waktu mudanya itu semangat bekerja, itu ketika sudah tua dan diam tersiksa itu. Tersiksa. Dilarang sudah oleh anaknya, oleh cucunya, tetap saja mencari adanya kesibukan-kesibukan. Kenapa? Kalau nganggur itu tersiksa. Itu karena apa? Karena sudah menikmati adanya jerih payah di dalam hidupnya itu. Jadi jerih payah sudah bersatu padu dengan hidupnya. Demikian juga ya, dituturkan di dalam sebuah kitab bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang menekuni dan menikmati sholat di dunia, di kubur tetap sholat loh. Padahal sudah tidak ada kewajiban sholat di kubur itu. Kenapa mereka melaksanakan itu? Senang. Jadi, sudah tidak berbicara tentang upahnya seberapa, pahalanya seberapa. Tidak ngomong itu sudah, tapi senang. Senang. Nah itu ya, betapa kita itu perlu membangun hidup itu dengan adanya jerih payah. Jangan cuma leda-lede, plesam-plesam, gak jelas. Jadi harus jerih payah, ada yang kita tekuni sebagai jerih payah diri kita. Minimal itu ya, minimal. Atau syukur-syukur kita berjerih payah di jalan keilahian. Gaspol. Perjalanan kita di jalan rohani itu harus betul-betul semangat, heroik gitu loh. Itu menunjukkan bahwa ada api rohani dalam diri kita. Kalau belum ada, usahakan, dipaksakan untuk muncul adanya semangat rohani itu. Sebenarnya misalnya ya, kita itu sudah layu, tapi karena layu itu tidak bisa dinikmati, maka usahakan untuk semangat. Walaupun semangat itu belum dirasakan nikmat adanya, terus usahakan untuk semangat. Kenapa? Karena as-sabru anhu syuhdun wa halwa. Berpihak kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam jerih payah itu adalah madu terlezat, manisan terenak. Jadi kalau begitu ya, ini pasti makalah ini, ungkapan ini tidak muncul dari ruang kosong, tapi muncul dari pengalamannya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu sudah mencoba dengan berbagai macam pengalaman, berkeliling ke berbagai negara, menjumpai para sufi, berguru kepada mereka, mengambil barokah dari mereka, berjerih payah terus. Jadi jerih payahnya Ibnu Arabi itu di bidang keilmuan rohani dan di bidang ketekunan di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tekun begitu. Sehingga buahnya itu tidak kepalang, buah dari pengembaraan dan ketekunan Ibnu Arabi itu. Apa? Kitab-kitab yang sangat berharga. Kitab-kitab yang sangat berharga. Bahkan ada seorang peneliti tasawuf sampai mengatakan bahwa seluruh kitab sufi yang lain itu posisinya adalah hanya sebagai catatan kaki bagi karyanya Maulana Rumi. Cuman catatan kaki. Jadi begitu sangat hebatnya pengembaraan semangat Ibnu Arabi untuk mendapatkan adanya keberpihakan yang total kepada Allah Ta'ala. Buahnya bisa kita nikmati sampai hari ini. Di antaranya adalah kitab yang kita kaji setiap habis duhur ini. Kitab Hikam ini. Itu buah dari apa? Buah dari jerih payah. Jangan jerih payah. Kita tidak boleh tidak harus menjadi mitra bagi Allah. Allah itu al-fa'al, fa'alul lima yurid. Allah itu maha bertindak, maha kreatif terhadap apapun yang dikehendaki. Nah, kalau kita ingin menjadi mitra bagi Allah Ta'ala, maka kita harus kreatif juga. Kreatif di dalam menangani kebuntuan-kebuntuan jalan rohani. Kreatif. Mau buntu di sini, cari jalan lain. Buntu dicari jalan terus begitu. Jangan pernah berhenti karena kita dihadang oleh kawanan begal. Jangan pernah berhenti. Jalan kepada Allah Ta'ala itu sebanyak makhluknya kok. Kita juga perlu menggunakan taktik berhadapan dengan rintangan-rintangan seperti itu. Jangan berhenti.
kita harus kreatif karena Tuhan kita, sesembahan kita itu adalah Tuhan yang maha kreatif. Jadi karena itu ya gini, ini saya mendapatkan ijazah doa dari guru saya, Kiai Haji Muhammad Zuhri, Pak Moh ya. Kalau kita lagi males ya, bagaimana bisa menerabas kemalasan ini? Nah, itu membaca ya fa'al. Ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al sebanyak 77. Jadi habis sholat fardu atau habis sholat hajat, itu membaca ya fa'al 77. Insya Allah ya, loyonya itu tidak samakannya itu akan digantikan dengan adanya semangat dan kreativitas. Gitu. Biar menjadi apa? Menjadi mitra bagi Allah Subhanahu wa taala. Betapa asyiknya orang di dalam kehidupan ini menjadi mitra bagi hadiratnya. Tuhan, kata Muhammad Iqbal, seorang filosof sekaligus penyair sufi dari Pakistan. Tuhan, Engkau telah menciptakan malam yang kelam. Saksikanlah aku menciptakan lampu-lampu. Gitu ya. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan malam yang kelam itu, sesungguhnya Allah ingin bermitra kepada kita. Mana kreativitasmu? Ayo malam ini cahayai, bikin lampu-lampu itu. Gitu kan? Jadi Allah memberikan potensi kepada diri kita untuk sanggup menciptakan lampu-lampu itu. Allah kemudian menyediakan pekerjaan kepada kita dengan menyediakan malam yang kelam. Kan gitu. Ya Allah, kata Muhammad Iqbal, Engkau menciptakan hutan belukar, hutan yang lebat di mana-mana. Saksikanlah, sebagian hutanmu sudah kurubah menjadi taman-taman. Indah kan gitu. Indah. Ya Allah, Engkau menciptakan lempung dan Engkau letakkan lempung itu di mana-mana. Saksikanlah, lempungmu sudah kurubah menjadi tembikar-tembikar. Ya, kreatif gitu. Jadi hidup itu jangan hanya berpangku tangan. Walaupun yang disebut kerja keras tidak harus dalam artian secara fisik, tidak. Tidak harus secara fisik. Kan ada istilah ya, ada istilah mencangkul sawah dan mencangkul langit. Mencangkul sawah itu adalah pekerjaan-pekerjaan para petani yang konkret, berikhtiar, mencari rezekinya Allah Ta'ala. Itu mulia, mulia, mulia juga itu. Terus ada mencangkul langit, yaitu bernegosiasi dengan Allah Ta'ala di malam hari. Malam hari tidak banyak dipakai untuk tidur, dipakai untuk bernegosiasi dengan Allah, tawar-menawar. Gitu loh. Allah Ta'ala maha membuka diri bagi negosiasi diri kita. Maha membuka diri Allah Ta'ala itu. Yanzilu minas sama'i kulla lailatin. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ini setiap malam. Dan Allah Ta'ala menyediakan diri. Siapa di antara kalian yang mau bertobat? Siapa yang mau minta ampun? Saya ampuni. Saya kasih pertobatan. Siapa yang pengen hajat ini, hajat itu, saya berikan. Gitu. Allah menyediakan diri, berarti apa? Allah itu sangat menghargai siapapun yang mau menjadi mitra hadiratnya, berhadap-hadapan dengan hadiratnya. Itu kreativitas rohani itu. Jadi jangan yang paling malang itu ya secara pekerjaan fisik ya kelemar-kelemar. Secara pekerjaan rohani kelewer-kelewer ya, paling menderita itu. Menderita. Enggak ada semangat, enggak ada kreativitas apapun. Menderita. Jadi ciptakan semangat dalam hidup kita. Utamanya semangat rohani. Utamanya semangat rohani. Karena berkaitan dengan rezeki itu ya, ada orang yang rezekinya kasbi, yaitu bekerja. Ada orang yang rezekinya wahbi, yaitu didatangi oleh berbagai macam rezeki itu tanpa berjerih payah bekerja. Yang terpenting adalah semangat rohaninya itu, kreativitas rohaninya itu yang perlu digenjot. Oke. Makanya gini ya,
fala ladzata fil haqiqati illa lillah. Tidak ada kenikmatan secara hakikat kecuali kita berpihak kepada Allah Ta'ala. Jadi kenikmatan yang lain-lain itu semu. Kenikmatan yang lain-lain itu permukaan. Bahkan kenikmatan yang lain-lain itu adalah tipuan. Jadi jangan pernah percaya kita ada kenikmatan selain mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun realitasnya ada, pasti itu hanyalah merupakan kenikmatan yang paling permukaan saja. Fa inna ma siwahu mub'idun anhu, apapun yang selain hadiratnya akan membuat manusia jauh dari Allah, dan jauh dari Allah adalah penderitaan. Nah, kalau ini sudah kita identifikasi, ini kita kenal ya, maka otomatis kita harus mengambil langkah-langkah. Untuk apa? Untuk mengikis jarak spiritual, mengikis jarak rohani yang membentang antara kita dengan Allah Ta'ala. Dikikis jarak itu. Sehingga semakin hari kita semakin merasakan kenikmatan hadiratnya. Beginilah ya. Di dalam hati kita itu ada antena rohani yang bisa kita pasang setiap saat sebenarnya. Begini. Kan kemarin-kemarin dijelaskan bahwa tidak ada apapun kecuali apapun itu disertai oleh kehadiran Allah, kan gitu ya. Nah, ini sudah tahu kita. Tinggal pasang antena rohani kita untuk bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Kalau belum merasakan, ciptakan dulu imajinasi. Kita membayangkan bahwa pada segala sesuatu itu ada kehadiran Allah Ta'ala, dan kita terhubung secara spiritual dengan Allah yang meliputi segala sesuatu itu. Itu coba diterapkan. Lama-lama antena kita itu berfungsi otomatis. Di mana saja berfungsi otomatis. Makanya antena para wali itu sangat kuat sangat kuat. Sehingga dimanapun mereka itu senantiasa merasakan Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka berdoa, doanya itu satu, serasa doa Allah bagi dirinya sendiri. Yang kedua, doanya itu serasa langsung ditangkap oleh Allah Ta'ala, diterima itu loh. Gitu. Jadi antena ini jangan dibikin berkarat. Kalau tidak dipakai, yuk karat. Pakai biar nggak karat. Mesin-mesin otomotif itu juga itu rusak kalau nggak dipakai. Saya punya teman memiliki mobil R3. Mobil itu lama nggak dipakai. Sekali mau dipakai langsung turun mesin. Kenapa? Ya rusak, lama nggak dipakai kok. Sama, antena kita kalau dibiarkan berkarat, lama-lama rapuh gitu loh. Jadi antena kita itu kita pakai lewat perenungan gitu loh ya. Lewat imajinasi yang suci, kita pakai. Jadi kalau begitu kita merasakan, berarti Allah itu tidak saja berposisi di hadapan wajah kita. Kalau di dalam bacaan salat kan, inni wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku ke sana. Itu ternyata apa? Simbolik itu. Berarti Allah itu tidak hanya berada di arah di mana wajah kita dihadapkan ke arah itu, tapi di seluruh arah. Di seluruh arah. Allah Ta'ala itu hadir. Allah bahkan melampaui segala arah itu. Karena itu bisa diungkapkan, kita yang berada di dalam arah muncul dari tanpa arah. Dari saking luasnya Allah Ta'ala meliputi segala arah itu. Jadi gini ya. Jadi ini dilatih terus ini. Ketimbang kita dikeprok oleh ngantuk, lawan ngantuknya. Itu jangan mau keprok malah diikuti. Wah, jangan mau dikeprok ngantuk, itu jangan mau dikeprok gelir-gelir itu. Jangan mau. Coba kalau sudah pandangannya kosong, itu dikeprok berarti. Nah, lihat mana yang kosong ini. Kosong, gitu. Keprok itu yang paling medeni. Jangan mau kita kerasa dikeprok langsung. Ayo gitu dong. Jadi antena ini harus nyala. Apalagi ngaji, seperti ngaji kitabnya Ibn Arabi, seperti nyala antena itu. Kalau antena itu nyala, mendengarkan kajian langsung bisa merasakan apa yang didengarkan. Langsung.
dirasakan. Bukan di saving sebagai ilmu pengetahuan dulu, tidak, tapi langsung dirasakan. Banyak para wali itu seperti itu. Ketika Hasan Basri berdialog semalaman dengan Rabi Adawiyah, dialognya itu langsung menjadi kenyataan rohani. Bukan diketahui dulu terus baru mau diamalkan, enggak, langsung dialami seketika itu juga. Nah, itu kenikmatan. Kenapa bisa seperti itu? Antenanya itu siap siaga. Antenanya itu. Jadi mendengarkan keterangan langsung dialami. Mendengarkan keterangan langsung dialami. Ada orang yang sangat hebat ya. Habib Abdurrahman As-Segaf ya. Kata-kata segaf itu dari as-sakof ya. As-sakof itu artinya tukang atap. Kenapa Habib Abdurrahman itu disebut sebagai tukang atap? Karena ketika beliau zikiran di kamarnya, atapnya terbuka langsung ke langit. Terbuka kayak gini ini, terbuka langsung ke langit. Itu menunjukkan bahwa hubungannya tembus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini ya, Habib Abdurrahman As-Segaf itu dari saking semangatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, 33 tahun gak tidur siang dan malam. Nah, kalau kita kan malamnya tidak begitu tidur, tapi paginya sampai siang. Masih dianugerahi kekuatan oleh Allah Ta'ala, minimal kekuatan tidur. Sudah bilang amin si Reza. Ini termasuk keajaiban dunia ini, yang ke-7. Yang ke-8 jadinya. Jadi Habib Abdurrahman As-Segaf itu ya, dari saking langsung antenanya itu siaga itu ya. Karena antenanya rohaninya itu sangat siaga. Ketika membaca Quran, bagian kalimat-kalimat yang berbicara tentang surga langsung menyaksikan surga. Hebat ya. Kalau kita kan membaca bagian surga cuma ceritanya. Beliau itu ketika membaca ayat Quran, di kalimat-kalimat yang berkaitan dengan neraka langsung menyaksikan neraka. Jadi itu khasnya para wali, khasnya para sufi yang antena rohaninya senantiasa siaga. Itu ya, madu dari segala madu itu, puncak dari segala madu itu, begitu itu. Ya kita harus berjerih payah. Kita kalah lawan. Jadi harus ada kebangkitan untuk melawan dengan menghimpun kekuatan yang lebih baru lagi. Bukan kalah terus selamanya. Wah ya, itu bukan kadang kalah kadang menang, kadang kalah kadang ambruk itu. Habib Abdurrahman As-Segaf ya. Itu As-Segaf yang dulu di abad-abad ke-13 itu, yang pertamanya Segaf ya. Karena mengalami terbukanya atap ketika beliau itu berzikir kepada Allah Ta'ala terbuka. Oke, saya kira ini saja. Moga-moga menjadi manfaat dan barokah untuk diri kita. Walaupun perlahan-lahan, moga kita menjadi lebih baik. Hari-hari kita ke depan makin bernilai, makin bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga perjalanan rohani kita makin indah, makin menyenangkan. Moga-moga sisa umur kita semakin bernilai di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan dianugerahi umur yang panjang, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia ini, negara kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah taala dari berbagai macam pertikaian dan perpecahan. Amin ya mujibus sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.